Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dan pendengar Radio Persada FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi atas limpahan nikmat dan berkahnya kita bisa berjumpa di pagi hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa berjumpa pemirsa dan pendengar. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, senang sekali saya Azalia Latifah dapat menjumpai Anda di program Buah Hati, program yang setia menemani Anda dan memberikan inspirasi seputar parenting Islami. Baik pemirsa, hari ini kita akan membahas satu topik penting yang cukup penting untuk menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter anak kita, yaitu adab tidak datang sendiri, ia dibentuk dari rumah. Ayah bunda, pernahkah kita melihat ada anak yang begitu santun, anak yang ringan tangan membantu dan juga bisa membawa diri saat berhadapan dengan orang dewasa? Tentunya kita juga bertanya-tanya, anak ini kok bisa ya memiliki adab yang begitu bagus? Nah, jawabannya ada di rumah. Di rumah adalah sekolah pertama baginya. Nah, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa yang akan membagikan ilmu serta pengalamannya untuk kita semua. Langsung saja kita sapa beliau Ibu Sri Handayani SH dari Keputrian MTA Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Latifah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga Mbak Latifah juga sama. Amin. Iya, baik Ibu. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal adab ya Ibu ya. Iya. Masya Allah. Kenapa sih adab ini begitu penting dan menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter anak kita? Tapi sebelum Ibu Handayani nanti menjelaskan, kita persilahkan pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi di line telepon 0271 679 3000 atau di WhatsApp dan SMS di 0811 255 3000. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai topik kita hari ini, silakan Bu Handa. Terima kasih Mbak Latifah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa nuqtata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa MTA TV, pendengar Radio Persada FM, serta ayah bunda dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Diberikannya kita nikmat iman, nikmat sehat, rezeki yang barokah, anak-anak dan yang solekah, dan semoga kita semua tidak hanya dipertemukan di dunia ini saja, namun sampai kelak besok di surganya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta pengikut setianya hingga akhir zaman. Pemirsa MTA TV, pendengar Radio Persada FM, serta ayah bunda yang dirahmati Allah, bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, di sekeliling kita, di sekitar kita, kita sering melihat anak-anak yang soleh dan solehah. Mereka berperilaku sopan, lembut tutur katanya, taat kepada orang tua. Ketika kita melihat anak-anak yang seperti ini, tentu kita bahagia dan sangat senang. Apalagi kita sebagai orang tua tentu mendambakan, menginginkan anak-anak yang seperti itu. Nah, anak-anak yang sopan santun, perilakunya lembut, tutur katanya juga taat kepada orang tua, tentunya mereka adalah anak-anak yang terdidik dan dalam bimbingan oleh orang tuanya, yaitu dengan bimbingan adab dan akhlak yang
baik. Nah, maka kita sebagai orang tua, ketika kita menginginkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang seperti itu, maka kita perlu menanamkan adab dan akhlak kepada anak kita sejak dini. Nah, dari mana anak-anak yang baik itu seperti ini perilakunya yang sopan, tutur katanya yang baik, kemudian juga taat kepada kita, itu tentu tidak lain dan tidak bukan mereka adalah hasil didikan dan bimbingan oleh kedua orang tuanya di rumah. Karena rumah adalah tempat pembelajaran yang pertama sebelum di sekolah dan di lingkungannya. Maka menanamkan adab kepada anak-anak sejak dini di rumah itu adalah hal yang sangat penting, apalagi untuk saat ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menanamkan adab menyapa dan sopan santun kepada anak sejak dini, karena hal ini sering disepelekan pada diri kita, padahal itu adalah hal yang sangat penting sekali. Maka dari itu kita sebagai orang tua punya tanggung jawab, punya tugas untuk menanamkan hal tersebut karena pentingnya itu. Di dalam Islam kemudian itu ada menyapa salam, atau kalau dalam bahasa Islamnya adalah salam, itu menyapa, kalimat sapaan ini adalah sangat istimewa yang tidak dimiliki oleh yang lain gitu, karena istimewanya itu tidak ada bandingannya di dunia. Karena ketika kita mengucap salam kepada anak-anak kita atau kepada orang lain, itu kita termasuk sudah mendoakan saudara kita. Dengan mendoakan saudara kita berarti kita mendapatkan pahala. Selain itu, dengan kita mengucap salam kepada saudara kita, itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan juga keakraban di antara kita. Salam juga merupakan identitas bagi setiap muslim di dunia manapun, baik di benua manapun, di Amerika, benua Afrika, Eropa, Asia, semua seorang muslim itu ketika mengucap salam itu sama, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dimanapun kita bertemu orang yang mengucap salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu adalah seorang muslim. Dengan banyaknya keistimewaan tersebut, maka kita sebagai orang tua seharusnya menanamkan adab menyapa di dalam Islam ini sejak dini. Karena ini ini sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang perlu kita tanamkan dari dini. Adapun beberapa hal yang perlu kita tanamkan, yaitu tentang adab salam ini ketika kita memberi salam. Yang pertama adalah ketika kita bertemu dengan saudara kita, maka ucapkanlah salam lebih dahulu. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan kepada kita ketika ada seorang yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, Islam yang paling baik itu yang seperti apa?" Beliau menjawab, yaitu kamu memberi makan orang lain dan juga menebarkan salam. Kayak gitu, nggih. Baik kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Kemudian yang kedua adalah menyebarkan salam. Kemudian yang ketiga adalah urutan atau susunan kepada kita itu memberi salam kepada saudara kita. Yang pertama adalah ketika kita menjadi anak muda, itu dianjurkan untuk memberikan salam lebih dahulu kepada yang tua. Kemudian yang berkendaraan memberi salam duluan kepada yang berjalan. Yang berjalan memberi salam kepada yang duduk. Yang jumlahnya sedikit memberi salam kepada yang jumlahnya banyak. Kemudian yang keempat adalah mengucapkan salam ketika memasuki rumah, baik rumah kita sendiri maupun rumah orang lain, termasuk rumah kosong. Kemudian juga yang kelima adalah mengucapkan salam ketika kita memasuki dan keluar dari majelis. Kemudian yang keenam adalah kita itu ketika mengucap salam itu satu kali mungkin belum terdengar, maka bisa diulangi sampai 3
kali. Kemudian yang terakhir yang sering kita lupakan adalah kita memberi salam kepada anak-anak kecil. Jadi ketika anak-anak kecil itu sedang bermainan, kita lewat gitu, maka kita ucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seperti itu anak-anak kecil itu akan merasa bahwa saya itu diterima oleh orang dewasa. Dengan kita juga memberi salam kepada anak kecil itu mengajarkan kepada mereka tentang pentingnya salam. Oh, ternyata kalau bertemu dengan orang itu harus mengucap salam. Seperti itu. Mbak, ini Mbak Al-Latifah. Baik. Jadi salah satu adab yang bisa kita ajarkan kepada anak kita ini yang pertama yang disebutkan oleh Bu Handa adalah menyapa atau memberikan salam. Betul. Nih, ya. Baik, ini Bu Handa, salam itu kan menjadi hal yang sangat penting baik kita sesama orang dewasa ataupun untuk anak-anak. Nah, apa yang didapatkan oleh anak ketika kita mengajarkan adab salam? Apakah anak tersebut mendapatkan kebahagiaan tersendiri atau seperti apa? Iya, ketika mereka itu mendapatkan salam dari kita, itu mereka mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian mereka merasa diakui oleh orang dewasa. Begitu, iya. Itu. Tapi masih ada juga loh Mbak, jadi adab menjawab salam. Kalau tadi kan adab ini ya, adab memberi salam. Iya, silakan. Iya. Saya lanjutkan bagaimana tentang adab menerima salam gitu. Jadi ketika kita itu diberi salam oleh orang lain, maka ketika kita menjawabnya itu Rasulullah dan Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 86 yang artinya bahwa apabila kamu diberi salam diberi penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau penghormatan yang setara dengan apa yang dilakukan. Maka ketika kita mendapat salam, ucapan salam dari saudara kita, tugas kita itu adalah menjawab salam tersebut dan itu adalah wajib. Kemudian ketika kita membalas salam itu harus dengan hati yang ikhlas, jangan sampai dengan marah, tidak terima gitu. Mungkin ini bisa terjadi ketika suami istri sedang tidak enak gitu, kemudian suaminya mengucap salam mau pergi, kita jawabnya perempuannya waalaikumsalam dengan marah. Itu kita kan diberi salam itu kan doa, maka jawab kita juga dengan harus senyum dengan hati yang ikhlas begitu. Mbak. Baik. Ini apakah ada tips-tips untuk menanamkan adab salam nih untuk anak-anak kita, Bu? Oh, ada, iya. Ya, di dalam kita menanamkan adab salam kepada anak-anak kita itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah ketika kita mengajarkan kepada anak kita itu salam, mungkin, nak, kalau kita masuk rumah, keluar rumah, dari rumah kita itu harus salam. Maka kita harus menjadi orang tua pertama yang melaksanakan itu. Ketika kita bertemu orang itu, maka kita harus mengucap salam ya nak ya. Maka kita sebagai orang tua ketika ketemu dengan tetangganya, ketemu dengan orang mungkin saudaranya, ketemu orang di pasar kayak gitu, maka kita harus mengucap salam agar anak-anak kita itu melihat, oh ternyata kalau bertemu tetangga itu mengucap salam ya, tidak harus diem-dieman kayak gini ya. Ketika bertemu di majelis maka mengucap salam kayak gitu, kita ajarkan itu. Tetapi kita harus menjadi orang yang pertama melaksanakan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian mungkin ketika ini masuk rumah gitu, tidaklah kita itu malah say hello, lagi ngopo kowe, tapi harus kita ucapkan dulu assalamualaikum kayak gitu kepada anak kita atau penghuni rumah itu. Walaupun hati kita tidak
pagi balu tidak enak gitu ya, tidak baik-baik saja, kita ucapkan salam itu akan mencairkan suasana. Oh iya, berarti tidak jadi marah ya. Kalau dikasih salam saya tetap harus jawab, maka jawab saya harus itu yang lebih baik. Malah kan seperti itu. Jadi mungkin pertamanya bertengkar antara anak-anaknya gitu, anak yang ke satu atau kedua gitu bisa ini, oh nggak jadi bertengkar ya, tadi sudah dikasih salam, saya sudah didoakan. Kemudian juga yang ini baru marah, oh iya saya harus jawab, salam itu wajib ya, maka saya harus jawab. Kenapa saya harus dengan marah-marah? Sama-sama berdoa kayak gitu. Jadi bisa mencairkan suasana ya, Bu ya. Iya, nggih. Yang kedua adalah ketika kita menanamkan adab salam kepada anak-anak ini, kita itu secara bertahap. Jadi ketika dia mungkin umurnya baru 1 tahun sampai 7 tahun gitu ya, ini kita sebagai orang tua teladan tadi ya, memberikan contoh itu tadi, mereka sudah akan meniru. Tapi ketika dia sudah mulai berumur 7 tahun ke atas gitu, pola pikirnya sudah berkembang kayak gitu, tentu mereka perlu diajarkan tentang penting dan makna salam. Apa sih pentingnya salam? Salam itu adalah mendoakan kepada saudara kita. Kemudian artinya saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu Assalamualaikum, semoga keselamatan, kemudian rahmat dan barokah tercurah untukmu. Nah, ketika kita mengucap salam itu kita dapat pahala loh, Dik, ya gitu. Ada pahalanya itu ketika kita mengucap salam Assalamualaikum itu 10. Kemudian kalau kita tambah Assalamualaikum warahmatullahi 20. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Jadi kalau kamu mengucapkan salam dengan sempurna itu pahalanya 30. Kemudian kita juga bisa mengajarkan bahwa identitas kita sebagai seorang muslim itu salah satunya adalah dengan mengucap salam. Itu yang ketiga ya Mbak ya. Jadi kita ajarkan kepada mereka, anak-anak kita itu tentang penting dan makna salam. Kemudian yang keempat adalah istiqomah. Jadi ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kita itu secara rutin, jadi tidak hanya sekali, nah kamu mengucap salam ya, nah, kita besok lagi anak kita kok lupa ya, masuk rumah tidak mengucap salam, maka kita memberikan pendidikan kepada anak kita dengan bahasa yang baik. Nak, kamu kemarin lupa ya nak ya tidak mengucap salam. Kita itu kalau masuk rumah mengucap salam. Ketika keluar dari majelis kamu tadi lupa ya nak tidak mengucap salam kepada yang lain. Besok lagi mengucap salam ya. Gitu, dengan begitu anak-anak kita secara terus-menerus pagi mendengar salam, sore mendengar salam, setiap hari akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan bagi anak-anak kita. Kemudian yang kelima ya Mbak. Oh iya, kelima berilah pujian ya. Ketika anak kita sudah melakukan salam, mungkin kita bisa mengatakan kepada anak kita, nak kamu adalah anak yang hebat ya, sudah bisa mengucap salam dan lengkap juga benar kayak gitu. Nah, kamu sudah mendapat pahala 30. Kalau kamu dalam masuk rumah ini tadi sudah 10 kali, berarti kamu sudah 30 kali 30 kali 10 loh nak sehari pahalanya kayak gitu. Kalau anak-anak begitu kan senang Mbak ya. Begitu Mbak. Baik, jadi salam ini menjadi hal sederhana tapi dampaknya luar biasa ya untuk anak-anak kita tentunya. Baik, Bu Handa, nanti kita akan sambung lagi pembicaraan kita tentang adab tak datang sendiri, ia dibentuk dari rumah, setelah informasi-informasi menarik berikut ini. Baik Ayah Bunda, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Buah Hati. Kami juga mengundang Anda tentunya untuk bisa bertanya kepada narasumber kita hari ini. Anda bisa bertanya melalui telepon di 02716793000 atau melalui WhatsApp dan SMS di 08112553000. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang topik hari ini, adab tidak datang sendiri, ia dibentuk dari rumah. Baik Bu Handa,
Ini kita akan lanjutkan ya Bu ya pembahasannya. Tadi sudah disebutkan nih salam, jadi salah satu adab yang bisa diajarkan untuk anak kita di rumah. Nah, apakah salam ini juga termasuk ke dalam adab dasar, dan apakah ada adab dasar yang lain yang bisa kita ajarkan untuk anak kita terutama di usia dini? Iya, baik. Jadi adab dasar itu salam itu termasuk. Kemudian juga ini adab makan dan minum, adab membuang sampah, kemudian adab ini juga menjaga kebersihan. Itu adab-adab dasar yang perlu ditanamkan. Kemudian juga ketika mau tidur, bangun tidur, itu kan adab-adab dasar. Tentunya hal tersebut sangat dekat kaitannya dengan kebersamaan anak dengan orang tua ya Bu ya. Nah, kenapa orang tua ini harus menjadi role model atau apa namanya? Istilahnya yang menjadi contoh untuk anak. Kenapa Bu? Karena anak itu kan ini ya Mbak ya. Karena anak itu kan peniru yang ulung. Jadi mereka itu hanya meniru orang-orang yang di sekitarnya. Dan kita adalah orang tua itu adalah orang yang paling dekat, yang sering kita bertemu dari pagi sampai nanti tidur lagi, itu ya kita orang tua. Jadi mereka itu kan baru bisanya meniru. Dia kan juga belum bisa berpikir yang panjang, itu kan belum bisa. Jadi memang orang tua itu harus menjadi teladan. Kalau mereka orang tua itu mengajarkannya yang tidak baik, mungkin ketika masuk rumah itu langsung marah-marah, tidak pernah salam, kok mengajarkan kepada anaknya, nah kalau masuk rumah itu salam, kayak gitu mereka juga tidak akan nurut. No, katanya ayahku, katanya bundaku, kalau masuk rumah harus salam. Tapi yang saya lihat itu ayahku marah-marah, ibuku malah langsung mencari mungkin handphone atau mencari apa kayak gitu. Anak-anak tetap menjadi peniru yang ulung. Mereka akan meniru perilaku kita sebagai orang tua. Baik, jadi apakah bisa dikatakan kalau sikap atau adab anak di tempat umum atau saat tidak bersama orang tua itu mencerminkan bagaimana orang tuanya mengajarkannya, Bu? Iya, betul. Jadi mereka di luar itu seperti apa, itu ya itulah yang di rumah. Ketika mereka itu kok ngomongannya jelek gitu, mungkin loh kok anak kecil kok ngomongannya gini, suka bentak-bentak kayak gitu, mesti di rumah juga ajaran itu. Mungkin dia lihat orang sehari-hari gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Mungkin orang tua tidak sengaja mengajarkan ya, tapi namanya orang tua itu kepinginnya mengajarkannya yang baik. Tapi ketika dia melihat orang tua atau orang-orang di sekitarnya yang sering dekat, mungkin neneknya, kakeknya, itu kok adabnya tidak baik, maka yang diikuti di situ, kayak gitu. Biasanya seperti itu. Anak-anak itu apa yang di luar itu, apa yang di dalam rumah. Baik, jadi ayah bunda ini harus berhati-hati nih saat bersikap di rumah ya, terutama saat dilihat oleh anak, jangan sampai ada hal-hal buruk yang ditiru oleh anak kita. Baik, ini Bu Handa sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Ini dari hamba Allah di Klaten. Pertanyaannya saya bacakan. Ada anak usia 7 tahun tapi tingkah lakunya seperti anak kecil, masih ngedot dan pakai pampers, tapi tata krama dan adat sopan santunnya sudah bagus. Bagaimana cara anak ini agar terlepas dari dot dan pampers, Bunda? Padahal tahun ini sudah mau masuk SD, gitu. Adabnya sudah bagus nih, Bu. Iya, adabnya sudah baik ya. Mungkin ini juga pembiasaannya dari pelan-pelan gitu, Jadi ketika mau melepas pampers itu juga mungkin selama 24 jam. Mungkin ketika kita ini dulu 3 jam, kemudian nanti 4 jam, 5 jam tidak pakai pampers gitu. Ketika seperti itu akan menjadi kebiasaan. Nanti kalau ke kamar mandi bilang sama bunda atau ayah ya dek, kayak gitu. Jadi pelan-pelan. Kemudian juga dot itu juga melepasnya juga pelan-pelan juga ya. Jadi tidak langsung
tidak boleh kayak gitu, nanti anak kita ini apa susah gitu. Tapi dengan pelan-pelan, kemudian istiqomah. Mungkin pertama hari ini sejam kita nggak usah ngedet ya. Umpama ngedotnya berapa kali sehari, 5 kali. Ini 4 kali aja ya. Mungkin seminggu, besok ditambah lagi. Setelah 4 ini kan sudah berhasil 3 kali ya, kemudian 2 kali ya, sekali, lama-lama nanti akan lepas dari ya, begitu. Konsisten, pelan-pelan, dan sabar Ya, tentunya. betul, sabar. Baik, ini semoga menjawab pertanyaan dari hamba Allah yang ada di Klaten. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita tentang adab ya Bu ya. Nah, kalau di rumah kita kan sebagai orang tua sudah mengajarkan hal yang baik di rumah, kita juga sudah tahu anak ini bisa mempraktekannya, terutama di rumah. Betul. Nah, ini bagaimana caranya agar anak kita bisa menerapkan adab yang sudah kita ajarkan di tempat-tempat umum, tentunya saat tidak berada dalam pengawasan kita, Bu? Ya, ketika anak-anak di tempat umum, kemudian tidak dalam pengawasan kita, agar dia itu bisa menanamkan itu adab itu bisa dilaksanakan oleh anak kita, maka kita ajarkan kepada anak-anak kita itu kita bersamai dulu. Jadi ketika sering anak kita ajak keluar, mungkin pas liburan kita ajak dia itu rekreasi kemana gitu kan, itu banyak orang. Maka kita ingatkan dengan adab-adab itu. Maka besok kalau tidak ada ayah, bunda, kamu seperti ini ya nak ya, ketika ketemu orang, ketika harus salam, ketika masjid, kalau di dalam masjid bagaimana, ketika mendengar adzan segera sholat, kayak gitu kita ajarkan kepada anak-anak kita sampaikan ketika kita ini bersama mereka, ketika di luar gitu. Insya Allah kayak gitu akan terekam oleh anak-anak kita. Oh, kemarin ayah saya, bunda saya ketika saya diajak rekreasi kemana, mengajarkan saya untuk ketika mendengar adzan itu ke masjid. Kemudian di masjid saya tidak boleh rame karena itu adalah rumah Allah, kayak gitu sampai ke anak kita. Oke, baik. Kalau juga mengajarkan, memberitahu ke anak bahwa Allah itu juga maha melihat. Betul, dan itu bisa menjadi motivasi untuk anak kita bisa melakukan adab-adab yang sudah kita ajarkan. Jadi jangan hanya takut kepada kita orang tua, tapi Allah itu melihat apa yang kamu lakukan. Baik, ini misal ada suatu kasus nih, ada anak yang memiliki adab yang kurang baik di tempat umum seperti itu, mungkin tidak mengucapkan salam atau tidak saat bertemu dengan temannya seperti itu. Nah, ini bagaimana kita menyikapi si anak ini untuk bisa menerapkan adab yang baik, Bu? Ya, kepada anak kita ketika kita mengetahui seperti itu, nanti kalau sampai rumah kita kasih tahu bahwa yang kamu lakukan tadi adalah salah. Harusnya besok lagi jangan begitu ya. Manusia itu memang tempatnya salah, dan ketika salah diingatkan itu maka kamu kembali. Jadi ketika tadi kamu tidak mengucap salam, mungkin kamu nakali temenmu kayak gitu, jangan seperti itu besok lagi ya. Itu biasanya anak, iya ayah, iya bunda, kayak gitu. Tapi kalau kita marahi, apalagi di tempat itu juga, itu marah kita itu sekali, tapi anak kita akan merasakannya sampai besar. Ya, mungkin ini dia lupa belum mengucap salam. Sudah diajari dari di rumah tiap hari untuk mengucap salam, apa telinganya tidak untuk mendengar? Gitu mungkin kayak gitu. Anak akan ini teringat, itu bukan teringat tentang adab yang baik tadi, tapi teringat apa namanya, saya dimarahi oleh ayah ibu saya. Iya, baik. Jadi agar anak bisa menerapkan adab dengan baik, ternyata kita harus menyampaikannya dengan lemah lembut juga ya Bu ya. Baik, kalau Bu Hana sendiri melihat tantangan orang tua dalam mengajarkan adab kepada anak ini seperti apa, Bu? Seperti kan anak-anak sudah banyak yang pegang gadget nih. Kadang di rumah kita datang sebagai orang tua, datang mengucapkan salam tapi tidak
dijawab. Nah itu kan sepertinya tantangan yang baru istilahnya. Ini bagaimana Ibu? Ya, karena ini ya, anak kita lagi fokus kepada ini ya, gadgetnya ya. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak yang seperti itu, kita sampaikan kepada anak ini, apakah tidak mendengar salam? Apakah ketika ibu, bunda ini mengucap salam kamu tidak dengar, gitu kita dekati. Kemudian tolong dimatikan dulu handphonenya. Nah, kemudian kita ingatkan lagi bahwa ketika bunda, ayah itu mengucap salam, itu adalah doa untuk keselamatanmu, barokah untukmu, rahmat untukmu. Kenapa kamu tak jawab? Harusnya kamu menjawab salamnya Umi, kalau kamu itu ayah atau bunda kayak gitu ya, agar ayah bunda juga mendapatkan ini doa dari kamu. Masak dengan main seperti ini, kamu lupa dengan adab itu. Bisa kita sampaikan dengan seperti itu. Kemudian juga ini kan sebenarnya kalau kita itu bisa menggunakan media sosial itu yang baik-baik itu juga banyak. Jadi ketika adab kepada orang tua, kemudian adab ini apa namanya tentang salam, adab tentang berakhlak, ini akhlak tentang bagaimana menjadi seorang murid, itu banyak juga di dalam itu. Sebenarnya kita bisa mengajarkan anak-anak itu juga lewat media sosial itu juga bisa. Jadi selain ada yang tidak baik, juga ada yang baik. Tinggal kita memilihkan kepada anak-anak kita bagaimana ya adab kepada orang tua, kayak gitu nanti banyak kok itu. Malah ini dibuatkan kayak film-film pendek kayak gitu, bagus itu banyak. Iya, betul. Banyak. Jadi sambil mendekati anak melalui media yang dia sukai. Iya, betul. Baik, Bu Anda, ini sudah ada pertanyaan yang masuk lagi melalui WhatsApp dari Bu Yatmi di Semin, Gunung Kidul. Mohon pencerahannya bagaimana kiat-kiat menguatkan anak biar kerasan di pondok, bulan depan sudah mau masuk pondok. Yang pertama adalah doa kita sebagai orang tua, melangitkan doa jangan pernah berhenti. Jadi anak kita itu yang menggenggam hatinya itu adalah Allah, yang membolak-balikkan hatinya adalah Allah. Maka kita sebagai orang tua yang doa kita itu akan diijabah oleh Allah, kita doakan anak-anak kita semoga dia kerasan, semoga dia mendapatkan teman-teman yang baik, semoga dia nyaman di sana, dia mendapatkan ilmu dengan baik. Kemudian juga kita sebagai orang tua ketika mau mengantarkan anak kita ke pondok, itu kalau kita itu nggak kuat menangis, itu ya kita nangis dulu aja kemana gitu ya. Jadi jangan sampai di depan anak kita, nah aku juga kangen sama kamu, kamu nanti gimana kalau nggak kerasan, jangan seperti itu. Tapi kuatkan hati kita, nak kamu mencari ilmu, kamu ini untuk bekalmu. Ketika kamu nanti menjadi anak yang baik, itu adalah dan bisa mendoakan ketika ayah dan bundamu tiada, itu adalah suatu yang mahal yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan ilmu itu akan kamu dapatkan di sana. Maka bersemangatlah ke sana ya nak. Ayah bunda ridho akan kepergianmu. Suatu saat nanti kita bertemu, aku melihat kamu sudah menjadi anak yang lebih baik dari sekarang. Kayak gitu, diberi semangat. Ya, ini Bu Yatmi tetap dimotivasi anaknya untuk bisa betah di pondok dan juga jangan lupa selalu melangitkan doanya. Baik, kita lanjutkan lagi di pembahasan tentang adab. Nah, Bu Handa, ini bagaimana sih, mohon maaf, ini menerapkan atau mendidik adab kepada anak ini idealnya di usia berapa? Misalkan dari 1 tahun nih sudah kita ajarkan pelan-pelan. Nah, di usia ideal anak untuk bisa harus menerapkan adab, ini adakah standarnya seperti itu? Ya, kalau sholat itu kan 7 tahun gitu ya. Kemudian pisah tempat tidur 10 tahun kayak gitu. Jadi sebenarnya adab itu bisa kita tanamkan sejak dari dalam
ketika dia itu lahir ke dunia. Jadi umpama ketika kita mengajarkan kepada anak kita untuk dalam segala perbuatan kita itu dengan baca bismillah, mungkin ketika dia lahir ke dunia itu kita menyusui anak kita itu, walaupun mereka belum tahu, anak-anak kita itu saya harus baca basmalah. Tapi ketika ibunya setiap menyusukan kepada anak-anaknya itu dengan baca bismillah, 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 itu nanti ketika dia bisa ngomong pertama kali itu nanti juga dia walaupun mungkin belum lengkap ya bismillah, ya mungkin seperti itu. Nanti lagi kita ajarkan tiap anak kita menyusu kepada kita, itu kita ucapkan bismillah, itu nanti anak kita sudah terekam di otaknya. Jadi ketika dia minum, ketika dia minum akan baca bismillah sendiri. Karena dari kecil sudah, oh kalau ini baca bismillah ya. Mungkin pertama belum teteh gitu ya, belum fasih gitu. Nanti lama-lama akan fasih. Jadi sejak lahir itu sebenarnya bisa kita ajarkan adab kepada anak-anak kita. Begitu. Baik. Jadi sejak lahir sudah bisa kita ajarkan untuk adab-adab dasar seperti itu. Nah ini Bu Handa, bagaimana kita menyikapi orang tua yang menuntut anaknya untuk beradab, tapi orang tua tersebut tidak bisa mencontohkan hal-hal yang baik untuk putranya? Ya tentunya tidak bisa ya Mbak ya, karena apa yang dilihat di rumah kan sesuatu yang berbeda gitu. Kecuali malah ketika anak ini mungkin di pondok kayak gitu kan, mereka di lingkungan yang baik-baik, jadi bisa hilang adab-adab buruknya yang di rumah itu bisa berubah karena dia berinteraksi dengan orang lain, akan merasa nanti kan dibedakan dengan teman-temannya yang lain, kok kayak gitu, nanti dijauhi. Semoga agar tidak dijauhi kan mereka akan mengikuti adab teman-temannya itu. Jadi kalau tetap di rumah kok orang tuanya tidak bisa menjadi contoh, ya susah kayak gitu. Orang tua harus tetap menjadi role model pertama untuk anak ya Bu ya. Betul. Baik, ini kan kalau menyikapi di zaman sekarang anak-anak sudah bermain medsos seperti itu, apakah ada adab-adab yang bisa kita ajarkan untuk anak-anak bisa bermain medsos dengan baik? Ya, pertama ketika sholat itu ya, bagaimanapun keadaannya, ketika kita itu mendengar panggilan Allah untuk melaksanakan sholat, ya dihentikan semua media sosial itu. Kemudian ada waktu untuk belajar, bahwa kita itu belajar itu kan seumur hidup nih. Jadi kita itu harus ada waktu untuk belajar, agar kita itu dengan belajar akan mendapatkan ilmu di dunia juga ilmu di akhirat. Itu makanya ada waktu belajar. Ketika belajar tidak boleh kita bermain medsos. Kemudian ketika mungkin untuk membantu orang tua. Nah, ketika jam waktunya saya itu harus membantu orang tua, maka harus dihentikan kayak gitu. Baik. Ini selain orang tua sebagai role model pertama dalam penerapan adab, nah ini apakah ada peran-peran dari saudara atau misalnya kakek nenek, paman yang tinggal bersama itu, apakah mereka juga memiliki peran dalam pembentukan adab si anak ini? Ya, sangat berperan sekali. Jadi kakek, nenek, kemudian mungkin tante kayak gitu, atau om kayak gitu, ketika dia itu di rumah kita itu harus mengikuti aturan yang ada pada kita, karena kalau tidak mesti anak-anak kita pengennya yang mudah gitu ya, yang kalau nenek kakeknya itu mengajarkannya, enggak apa-apa, kamu tonton aja, nanti ibumu tidak tahu, nanti anak kita diajari untuk menjadi pembohong, gitu. Jadi kita harus satu keputusan untuk anak kita, bagaimana mendidik anak-anak kita itu mau dibawa kemana. Nah, sebagai nenek, kakek, om, dan tante itu harus mengikuti aturan yang ada di rumah kita. Dengan seperti itu, apa yang keluar kepada anak kita itu satu, jadi tidak ada yang lain gitu. Mungkin ketika kita ajarkan kepada anak kita itu jangan bohong ya. Kemudian ada orang
jualan es gitu nggih. Padahal anak kita batuk, kita sudah pagi-pagi, "Nak, nanti jangan minum es ya sehari ini dulu karena kamu lagi batuk," kayak gitu. Kemudian mungkin dia merengek kepada neneknya ketika kita pergi, kemudian, "Nek, tolong saya dibeliin." Kemudian neneknya terus kasihan gitu, "Enggak apa-apa ya, tak belikan 5, tapi jangan bilang ke ibumu ya." Nah, itu nanti merusak adab pola didik kita juga ya, Bu, ya? betul anak-anak kita gitu. Baik, jadi tetap orang tua harus tetap mengawasi dan mengedukasi orang-orang yang di sekitar bahwa kita cara mendidiknya seperti ini. Jangan diajarkan hal-hal yang bersilangan seperti itu. Baik, mungkin Bu Handa ada pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk ayah bunda di rumah mengenai penerapan adab ini. Baik ayah bunda yang di rumah, bahwa adab salam itu adalah adab menyapa dalam Islam, yaitu salam itu tadi adalah termasuk akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka kita sebagai orang tua, mari kita ajarkan adab tersebut kepada anak-anak kita. Dengan kita menanamkan adab kepada anak-anak kita tentang adab salam tadi, itu akan menjadi pendidikan bagi anak-anak kita tentang bagaimana mengikuti sunnah Rasul. Kemudian juga akan menjadikan anak-anak itu bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Juga ini ketika dia dewasa nanti, dia akan menjadi anak yang berakhlak dan beradab, berakhlak dan beradab gitu ya. Kemudian juga kami sebagai orang tua, kita semua termasuk diri saya mengharapkan agar kita itu bisa menanamkan adab itu tidak hanya kepada anak kita, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Kemudian membudayakan budaya salam ini kepada keluarga kita, juga kepada orang lain, kemudian memeliharanya dan memupuknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih Bu Handa untuk ilmu dan inspirasinya hari ini. Semoga sehat selalu dan bisa memberikan ilmu dan inspirasi untuk kita semua. Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa ayah bunda di rumah, ini tadi sajian Buah Hati pada pagi hari ini. Tetap saksikan program Buah Hati setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di MTA TV channel terpilih. Saya Azaria Latifah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.